Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu yang nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, superkonduktor adalah zat yang membawa listrik tanpa hambatan dan membuat berbagai perangkat bekerja efisien. Namun banyak superkonduktor hanya efektif pada suhu sangat dingin. Para ilmuwan kini mencari superkonduktor dengan suhu kamar yang diharapkan bisa merevolusi dunia. Peralatan medis yang bisa memindai penyakit dan kereta super cepat yang melayang di atas rel. Ini dimungkinkan berkat superkonduktor, bahan yang membawa arus listrik tanpa hambatan. Tapi sebagian besar superkonduktor harus didinginkan hingga sekitar 100 kali lebih dingin dari suhu ruangan, dan ini membutuhkan helium cair yang langka dan mahal. Peneliti di Kansas Joe Eck ingin menemukan bahan superkonduktor yang berfungsi pada suhu ruangan. If we could achieve room temperature superconductivity, there'd be no cooling required at all. Dengan superkonduktor suhu ruangan, mobil listrik bisa melaju lebih lama tanpa perlu mengisi ulang dan komputer akan menjadi lebih kecil. National supercomputer sizes that fill up whole rooms could be put into homes. Sejumlah ilmuwan dilaporkan telah menciptakan superkonduktor suhu ruangan yang bisa bekerja dengan tekanan ekstrim yang dicapai di laboratorium. Tapi ilmuwan lain meragukan temuan ini dan mempertanyakan apakah superkonduktor bertekanan tinggi benar-benar bisa berfungsi. Untuk meneliti superkonduktor yang lebih hangat, Joe mencampur bubuk berikut. Bismuth, scandium, cadmium oxide is dangerous stuff. Ia memanggangnya di tungku pembakaran meja. Sementara di Laboratorium Nasional Los Alamos, Dean Peterson akrab dengan penelitian Joe. Dean yang seorang ilmuwan mengatakan superkonduktor suhu kamar akan sangat efisien sehingga dunia bisa punya energi cadangan.
It would be the golden fleece everybody has been searching for the last 70 years. Di Boulder, Colorado, Danco van der Laan membuat kabel yang mengandung logam tanah jarang yang berfungsi seperti superkonduktor saat didinginkan dengan nitrogen cair hingga sekitar 4 kali lebih dingin dari suhu kamar. To have superconductors work at something that's only 4 times colder than room temperature, it's a huge step. Satu kabel superkonduktor setipis isi pensil bisa menyalurkan arus setara satu bundel kabel konvensional selebar sekitar 25 cm. Penelitian ini dan upaya lainnya untuk membuat superkonduktor yang lebih hangat diperkirakan pada suatu hari nanti bisa menghasilkan pesawat penumpang bertenaga listrik dan reaktor fusi yang ringkas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, para petani di India sudah lama memelihara tanaman keras yang bisa bertahan di suhu tinggi. Kini sejumlah warga mencoba membuat usaha untuk penanaman sayuran untuk kebutuhan sehari-hari dengan teknik pertanian modern di kawasan gurun. Para buruh pertanian di India ini secara perlahan mempelajari keterampilan memelihara sayuran eksotis yang sebelumnya tidak pernah mereka kira bisa tumbuh di negara bagian Rajasthan. Di sini tingginya suhu musim panas dan kurangnya air membuat tanah gersang. Rajnus Agarwal, seorang insinyur yang aktif bepergian, mulai memelihara tanaman seperti paprika, tomat ceri, dan stroberi di lahan keluarganya untuk mendapatkan sayuran yang tidak tersedia di kota kelahirannya, Jodhpur. Usaha ini berdiri 2 tahun lalu pada masa pandemi COVID. You know, if you had to eat a burger and you wanted lettuce, there was no lettuce. If you wanted, let's say, to make a stir fry, there was nothing really here to be able to cook something. So we said, okay, why don't we grow our own veggies? Ada proses belajar untuk menghijaukan gurun dengan tanaman eksotis. Teknik pertanian modern seperti irigasi tetes membantu menghemat air di wilayah yang permukaan air tanahnya sangat rendah. Dengan suhu hampir 50 derajat Celcius selama musim panas, banyak tanaman dibudidayakan dalam rumah kaca. They help us in reducing temperature, increase humidity, control moisture. We've got sprinklers in the greenhouse wherein we can do fogging from the top and which allows us to lower down the temperatures. Sebagian besar pekerja ini terbiasa memelihara tanaman keras di iklim gurun dan dulu tidak pernah mendengar tentang sayuran yang kini mereka pelihara. लगा पोलियोस इस आदमी भी सरवण जी बेर आगे काम करता बे मतलब भाई आ चीज़ लगानी है ये चीज़ है आ चीज़ है मतलब सबका नाम देख लिया। पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, इसमें मैंने खूब वर्क किया था। तो कब किस मौसम में कौन सी फसल लगती है, कब ग्रो करती है, कब हार्वेस्ट होती है, तो ये काफ़ी चीज़ें पहले से ही मालूम थी और बाकी बाद में धीरे धीरे एक्जोटिक का भी नॉलेज होता गया और हम आगे बढ़ते गए। Peluncuran usaha ini pada masa pandemi, ironisnya membantu bisnis berkembang karena fokus banyak orang beralih pada kesehatan sehingga meningkatkan permintaan akan sayuran segar. It's not a fad, it's something that's here to stay. Bagi istri Rajnush, usaha pertanian yang juga ia awasi ini merupakan perubahan menggembirakan dari pekerjaannya sebagai tenaga profesional sumber daya manusia. This taps more of my creative energy. And being so close to nature is obviously something that everyone enjoys. Para ahli optimistis, usaha seperti ini akan mendorong lebih banyak petani memanfaatkan teknik modern dan mendiversifikasi tanaman, sehingga bisa meningkatkan pendapatan di salah satu negara bagian India yang kurang berkembang dan mayoritas perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, marijuana untuk kebutuhan rekreasi telah dilegalkan di New York. Meski kini 21 negara bagian Amerika Serikat telah melegalkannya, muncul kekhawatiran produk ini akan disalahgunakan oleh anak-anak. Lantas seberapa bahaya? Berikut informasinya. Saat berusia 19 tahun, Roland Connor masuk penjara saat perang besar-besaran terhadap peredaran ganja di kota New York. Tahun 2023 ini saat Roland menginjak usia 50 tahun, ia justru menjadi pemilik toko marijuana berlisensi resmi. Everybody deserves a second chance. You know, we don't have to be stigmatized because we did some mistakes in the past. It's an opportunity to right those wrongs, those draconian drug laws from the past. And this is just a beautiful moment for me and my son, me and my family.
Roland membuka toko ini bersama dengan putranya. Mereka memperoleh lisensinya lewat program pemerintah yang utamakan pemberian izin toko marijuana untuk ex-napi kasus ganja. Peresmian toko marijuana berlisensi resmi kedua di kota New York ini disambut warganya, khususnya dari komunitas minoritas. And to be part of this now is just, it's amazing. It's life-changing to know that now we can do this freely without any repercussions, especially on our Black and brown communities. Legalisasi ganja di New York berlangsung perlahan dan senantiasa menuai pro dan kontra. Untuk kebutuhan medis, ganja mulai dilegalisasi pada tahun 2014. Sementara untuk kebutuhan rekreasional mulai dilegalisasi pada tahun 2021, khususnya untuk warga yang minimal berusia 21 tahun. Namun, kini mulai muncul kekhawatiran. Produk turunan marijuana yang semakin variatif dan menarik malah bisa menarik atau meningkatkan pemakaian ganja di kalangan anak-anak. Negara bagian New York melarang pemasaran dan pengiklanan produk marijuana yang desainnya berpotensi menarik bagi anak. I think jurisdictions should consider curtailing the availability of candy and fruit flavors. And overall, we should be doing the kind of public health research that we need to do to understand what types of products are most appealing to youth so that we can provide that information to policymakers for these continued discussion. Untuk mencegah konsumsi ganja dan produk turunannya oleh anak, negara bagian New York melarang pengemasan produk marijuana menampilkan hewan, tokoh kartun, balon hingga karakter pahlawan super. But the truth is it's a partnership between a compliant industry, strong regulations that are robust in their protections for youth, and then really with parents too. Tahun 2019, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS CDC melamporkan 37% anak SMA di AS menggunakan marijuana. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, ponsel tetap menjadi porsi besar sampah elektronik setiap tahunnya. Produsen pun berupaya mengurangi dampak lingkungan, mulai dari menghilangkan charger dari kemasan hingga program daur ulang ponsel lama. Lantas seperti apakah? Berikut informasinya. HMD Global, pemegang lisensi untuk nama ponsel Nokia, meluncurkan ponsel 5G Nokia X30 yang diusung sebagai ponsel paling ramah lingkungan. Sustainability is a global major theme that should concern everyone. And we in the consumer electronics industry are definitely a contributor with the big amounts of consumer products people are buying because they're so popular. So we have to take responsibility and look what can we do to make sure people can enjoy their phones, but they also leave the smallest possible footprint. Selain bahan aluminium dan plastik hasil daur ulang, serta bahan karton kemasan daur ulang juga, HMD Global menawarkan layanan circular yang mendorong pengguna lebih lama memakai ponsel Nokia mereka, lalu membelinya kembali dari konsumen agar menyelamatkan dari harus dibuang dan menjadi sampah elektronik alias e-waste. Not all materials can be replaced easily. But that's where our commitment as part of Circular, we're saying our circular subscription service is truly circular because it is not just a buyback program where you would buy back somebody's phone and then you would sell it on the second-hand market. No, we keep the phone from the beginning through the life cycle all the way to the end, and at the very end we will also ensure that it's recycled, sustainable, and we maximize the amount of raw materials we can still capture from this. Ponsel Nokia terbaru juga tidak menyertakan charger berkabel khusus dalam kemasannya, seperti yang biasanya dijual bersama dengan ponsel. Langkah serupa sebelumnya dilakukan oleh Apple dengan peluncuran iPhone 12. Asumsinya orang yang sekedar mengupgrade ponsel dari ponsel sejenis sudah memiliki aksesoris yang dibutuhkan untuk charger. Tapi bila mereka belum memiliki, maka mereka harus membeli secara terpisah. Samsung pun akhirnya menempuh langkah serupa, dan inilah yang menurut analis masih menjadi kendala bagi produsen ponsel untuk sepenuhnya ramah lingkungan dan menekan e-waste. On mobile phones, there are some elements that are very difficult to manage. There are materials in there like lithium, like all of the gold and copper and other things that are in there. But I actually think the approach that HMD Global is taking
is perhaps a little bit more forward-thinking, which isn't we can fix all of those issues, but more saying, well, we just need people to keep their phones for longer. That on its own would make a massive impact on the e-waste. And if when those phones reach end of life, they can be reused, which is another element that they want to try and tackle, it could have a very positive impact for the industry. Sejumlah organisasi internasional memperkirakan ponsel dan komponennya mencakup sekitar 10% sampah elektronik dan sejauh ini hanya sedikit komponennya yang akhirnya bisa didaur ulang menjadi ponsel baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, perubahan e-commerce. Tiongkok telah menjangkau pasar Amerika Serikat. Meski produknya disambut konsumen karena murah, sebagian besar warga tampak tidak tergiur. Hasil survei menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat memandang negatif pengaruh ekonomi Tiongkok dibandingkan negara-negara lain. Dari San Francisco hingga New York hingga Washington, pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat. I feel like a lot of influence. I mean, look around. You know, we're in Chinatown. I'm assuming everybody likes Chinese food, so, right? And the Lunar Festival, Chinese New Year, so I'm assuming cultural-wise, it is a very good influence. Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif, tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika, Pew Research Center menemukan hampir 75% warga Amerika punya persepsi negatif. Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat. But where Americans really stand out is that they see most of the impact from China to be negative. In fact, more Americans say that China's economic impact is negative than any of the other countries that we surveyed. Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat, perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok seperti Shein dan Temu juga telah mengakar di Amerika menurut pelanggan Temu ini. I guess the sense of prices is really, affordable. Meski tergiur dengan harga murah, namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini. Websites like Temu, Chinese websites like that, maybe have a little bit of a negative effect on consumer behavior just because it's encouraging people to buy a lot more and then get rid of the quality on those items isn't that great, so it's just like a lot of consumption and then discarding of items, which I think is very wasteful. Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok, pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial TikTok yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing, menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles. So I think that the U.S. government is concerned about whether TikTok can be used as a vehicle to spread potential fake news and also biased views about different candidates during the election years. But I feel like TikTok can be used as a way of personal expression, you know. Everyone has their own opinions and thoughts. I feel like it can work either way. Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia. For the younger generations, they like TikTok, they like Chinese products, they like Shein. They are less concerned about the situation with China. So they view China is a relatively more positive. But the older generations, they still thinking about the war, they think about the global security issues. They are more concerned about China. So I think that the results were not that surprising. Temuan Pew didasarkan pada persepsi publik dan tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap perekonomian domestik. Tapi menurut Laura, persepsi publik bisa berperan untuk melihat cara pikir politisi mengenai berbagai hal, dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, Waduk Al-Bala di Suriah telah direhabilitasi dengan kembali mengalirkan air untuk irigasi setelah sempat rusak akibat perang. Meski masih ada kendala, tapi restorasi waduk ini membuat para petani bisa memproduksi lebih banyak tanaman dan membawa harapan masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Bagi para petani di dataran Al-Roj, harapan kembali muncul karena dataran yang subur ini berkembang lagi. Bendungan yang memasok air untuk mereka dulu diserang di awal perang dan tidak berfungsi selama bertahun-tahun.
Bagi petani yang merawat tanaman berharganya dengan hati-hati ini, kembali beroperasinya bendungan pada awal tahun ini telah mengubah kehidupannya. السد كان تعطل بال 2013 بعد ما تعطل السد يعني صارت الحياة غير طبيعية لأنه الشعب معتمد على الله ثم على هالأراضي المروية كانت على السد وما أشبه ذلك. بعد ضخ المياه وزراعة كانت جيدة جدا ممتازة والشعب يعني أخذ روح شوية كان أولي يعاني لكن هلأ بهالفترة هاي. Sebagian besar waduk Al-Bala kering selama lebih dari 10 tahun dan hanya mengandalkan curah hujan musim dingin setelah pompa yang mengisi waduk dari sungai terdekat menjadi korban perang saudara. أثرت الحرب السورية بانقطاع المصدر الرئيسي هو مصدر الكهرباء لضخ المياه هو مصدر الرئيسي محطة عين الزرقاء. تم توقيف المحطة بسبب تخريب المحطة من العمليات الحربية وقصف النظام المجرم للمنشآت. Dengan pulihnya pompa-pompa itu, waduk Al-Bala terisi kembali dan mulai mengairi wilayah ini. Sehingga para petani bisa memproduksi lebih banyak tanaman dalam jumlah yang lebih besar yang sudah mulai masuk ke pasar. Menurut pemimpin pemberontak Suriah, air irigasi membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan asing. Tapi memperingatkan, keberhasilan itu juga membawa risiko. طبعا تكمن الخطورة خلال استهداف النظام المجرم للسد في حال تم استهداف جسم السد إذا أدى إلى انهيار السد فاحتمال أن تغرق مساحات كبيرة ويؤدي إلى خطر على أرواح الأخوة المدنيين في منطقة الروج. Petani ini mengatakan ia sedang mempertimbangkan tanaman baru yang bisa ia tanam yang dulu tidak bisa tumbuh selama lebih dari 1 dekade. هلا بعد وجود المياه موجود البندورة موجود بعض من الخضروات مثل الفاصوليا وما أشبه ذلك يا خيو. في شغلات يا خيو يعني بسيطة جدا هلا العجور الجثة الذرة الصفراء حاليا على وجود المياه قبل ما كانت تنزرع هاي بوجود المي يعني صارت العالم تزرع. Dengan kembalinya air irigasi dari waduk Al-Bala, maka teriknya matahari musim panas tidak lagi membuat tanah subur ini menjadi kering. Air yang memberi kehidupan telah membawa kelegaan bagi warga wilayah ini dan harapan bagi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.